underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kementerian Agama berencana menyiapkan transformasi bahwa KUA atau Kantor Urusan Agama menjadi pusat layanan untuk semua agama. Dan ini banyak yang pro dan kontra ternyata. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? KUA itu kan di bawah Departemen Agama ya. Ya. Selama ini ya, sudah ya selama inilah ya, udah sekian tahun, sudah sekian puluh tahun lah ya. Itu memang kesannya dan mungkin juga kenyataannya ya. Itu kalau KUA itu sepertinya kok hanya ngurusin yang beragama Muslim. Ya, walaupun di dalam Kementerian Agama itu ada dirjen-dirjen agama yang lain ya. Tapi kesannya dari masyarakat itu kan seperti itu ya. Nah, salah satu sebabnya karena memang proses pencatatan perkawinan dari agama yang diurus oleh KUA selama ini ya hanya agama Islam. Ya, jadi terkesan seperti itu. Nah, ini kan mestinya dianggap kurang baik ya. Mungkin kemarin kalau terjadi banyak protes-protes pendirian gereja atau seolah-olah toleransi itu kok tidak berjalan dengan baik seperti budaya nenek moyang kita gitu kan. Lah jangan-jangan ini masalahnya karena kok sepertinya pemerintah itu hanya ngurusin agama Islam saja. Ya. Maka keluarlah ide bahwa KUA itu untuk seluruh agama. Betul. Nah, sebaliknya sekarang yang agamanya bukan Islam itu pada mikir, waduh, ini terus bagaimana gitu kan. Wong selama ini kan udah misalnya orang yang agamanya Nasrani, proses pencatatan sipil itu belum bisa dilakukan kalau belum pengesahan ada pemberkatan dicatat di gerejanya masing-masing, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan gerejanya di Indonesia itu kan banyak sekali. Betul. Nah, sama-sama agama Kristiani aja gerejanya banyak, belum tentu sama ya. Jadi ini kan mungkin juga bisa pencatatannya itu bisa menjadi terhambat atau terlambat. Ya, karena masing-masing gereja itu kan harus melapor ke Departemen Agama gitu kan. Nah, tapi kalau nanti dijadikan satu di KUA, itu kan otomatis semuanya melalui satu pintu. Betul. Ya, satu pintu selesai. Ya, apapun alirannya dari agama yang ada, itu semua masuknya ke pintunya adalah KUA. Nah, kalau sudah minta masuk ke KUA, KUA nanti akan langsung secara online ya akan masuk ke catatan sipil. Ya, jadi sudah tidak ada hambatan-hambatan. Oh, ini belum disahkan atau belum dilakukan catatan kawin secara agama. Nah, baru nanti ribut ya. Tapi dengan adanya satu pintu KUA ini diharapkan itu bisa lancar. Ya, jadi memang ini adalah jalan yang terbaik ya. Jadi semua pihak itu harus legowo ya. Dan istimewanya lagi itu di KUA nanti itu akan disediakan ruangan. Ruangan untuk menjalankan upacara-upacara perkawinan yang bukan hanya untuk yang beragama Islam saja. Ya, jadi semua agama kalau mau menjalankan upacara perkawinannya bisa ada di KUA. Ya, disediakan ruangan yang cukup, jadi sehingga suasananya itu bisa lebih khusyuk gitu ya. Tapi ada pertanyaan dari netizen Om Bob, apakah memang urusan agama ini perlu cawe-cawe dari pemerintah? Ya, sebetulnya itu kan memang agama itu kan hubungan antara manusia dengan sang penciptanya. Ya, dengan Tuhannya. Ya, jadi sebetulnya kalau pemerintah ikut-ikut tuh ya memang gimana ya. Ya, jadi sebetulnya biarin aja itu mereka mau nikah di gereja atau tidak. Itu semua kan kaitannya dengan agamanya masing-masing. Betul. Pemerintah itu mestinya ya cuma nyatetin catatan sipil aja.
Ya, tapi secara agama sebetulnya ada disilahkan. Ya. Ya, tapi sekarang aturannya pemerintah kan tidak bisa dicatat di catatan sipil kalau belum dicatat disahkan oleh gereja atau masjid dari masing-masing pemeluk agama yang beda-beda tadi itu. Ya. Nah, ini kan sebetulnya jadi gimana ya? Apalagi sekarang kan timbul masalah perkawinan yang beda agama. Betul. Nah, ini kemarin kan sempat dijadikan polemik juga kan. Kalau satu agamanya Islam, yang satu agamanya Kristen misalnya, itu terus pencatatan di tempat agamanya itu di mana? Karena agamanya berbeda. Ya. Lah, jadi sebetulnya memang ini juga perlu dipikirkan. Apakah memang perlu negara itu ikut campur intervensi atau cawe-cawe masalah agama? Ya. Sekarang banyak yang agamanya beda. Kalau dia mau mencatatkan perkawinannya secara hukum sipil pada ke luar negeri, ya pergi ke Singapura, pergi mana begitu. Nah, jadi sebetulnya memang ini aturan ini ya bagaimana ya tidak bisa diterima untuk kalangan-kalangan tertentu ya sebetulnya. Dan perkawinan itu kan sebetulnya ya perkawinan itu kan tugasnya yang dari Tuhan itu kan meneruskan turunan toh supaya manusia itu jangan hilang. Coba kalau nggak ada perkawinan, mungkin dalam tempo 100 tahun itu manusia di bumi itu hilang. Ya, karena nggak ada perkawinan. Jadi sebetulnya perkawinan itu adalah sakral, ya, hubungan antara manusia dan manusia. Sekarang kalau agamanya beda, terus tidak bisa kawin, itu gimana? Apakah ini tidak melanggar hak asasi dari masing-masing orang tadi itu? Ya, jadi mestinya perlu bahan-bahan model seperti ini dijadikan perenungan untuk mencarikan jalan solusi yang terbaik agar supaya tidak ada yang dirugikan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.